Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh topik kebenaran yang menerangi kehidupan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, buah roh adalah bukti nyata bahwa kebenaran Kristus itu benar-benar menerangi jalan dan kehidupan kita. Buah sangat dekat kaitannya dengan pohon. Oleh sebab itu, mari kita membayangkan sebuah pohon. Jika sebuah pohon itu sehat, akarnya kuat, mendapatkan air dan sinar matahari yang cukup, pohon itu akan secara alami menghasilkan buah yang bagus, bukan? Pohon mangga akan menghasilkan mangga yang manis. Pohon apel akan menghasilkan apel yang segar. Dengan kata lain, pohon itu tidak berusaha keras untuk berbuah, tetapi buah itu akan bertumbuh secara alami karena pohonnya hidup dan sehat. Demikian pula dengan buah roh. Kita adalah pohonnya. Kebenaran Kristus dan Roh Kudus adalah air dan sinar mataharinya. Ketika kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, seperti pohon yang akarnya menancap kuat, buah roh akan mulai tumbuh secara alami dalam diri kita. Perubahan hidup yang terjadi dalam diri kita bisa dirasakan oleh diri sendiri dan dilihat oleh orang lain. Dulu kita gampang marah, sekarang jadi lebih sabar. Mungkin masih bisa kesal, tapi tidak meledak-ledak. Dulu kita gampang cemas, sekarang jadi lebih tenang dan punya damai sejahtera meskipun masalah ada. Dulu kita egois, lebih mementingkan diri sendiri. Sekarang jadi lebih peduli dan mengasihi orang lain dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Dulu iri hati begitu menguasai kita. Sekarang bisa ikut bersukacita saat melihat orang lain berhasil. Kita tidak bisa menyuruh pohon mangga yang sakit untuk ayo keluarkan buah manis. Dia tidak akan bisa. Karena perubahan itu bukan hasil dari kita memaksa diri kita sendiri dengan perkataan-perkataan. Pokoknya hari ini saya tidak boleh marah. Perubahan ini adalah hasil alami karena hati kita diterangi oleh Tuhan. Kita ingin berubah karena kita tahu Tuhan baik dan Dia membantu kita untuk berubah dari dalam. Jadi, tanda firman Tuhan menerangi kehidupan kita adalah sifat lama kita yang buruk, dikuasai dosa, pelan-pelan terkikis, dan sifat baru yang lebih baik yang telah diterangi oleh Roh Kudus seperti sabar, baik hati, tenang, mulai tumbuh menggantikannya. Kiranya kebenaran Kristus itu masuk dan menyinari hati kita. Hanya terang itulah yang mampu mengubah kita dari dalam. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seberapa sering kita mencoba memaksa diri kita untuk menjadi lebih baik dengan kekuatan sendiri? Kapan terakhir kali kita berhenti memaksa diri kita dan sebaliknya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa. Tolong tumbuhkan kesabaran-Mu di dalam saya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas terang kebenaran yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya memberi kami pengetahuan, tetapi Engkau juga menjanjikan perubahan hidup melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami mengaku seringkali kami mencoba berubah dengan kekuatan kami sendiri. Kami gagal untuk sabar. Kami gagal untuk mengasihi sesama kami dengan tulus.
Kami seringkali dikuasai ego, amarah, dan kecemasan. Perbuatan daging itu masih sering muncul dalam diri kami. Hari ini kami datang kepadamu, karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu bahwa ini adalah proses seumur hidup. Oleh sebab itu, bantulah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau setiap hari. Biarlah hidup kami menjadi tanda yang nyata bagi orang di sekitar kami, bahwa terang-Mu benar-benar telah datang dan mengubah segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.